Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil pemikiran dan diskusi kami mengenai korupsi. Pada video ini, kami buat untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok Pancasila N703 dengan anggota saya sendiri Muhammad Faris dengan NIM A11 2021 13252. Berikutnya ada Jessica Trivena Sinaga dengan NIM A11 2021 13808 dan yang terakhir adalah James Hartojo dengan NIM A11 2021 13221. Baik, untuk latar belakang sendiri, korupsi telah menjadi topik yang penting dan sering dibicarakan dalam konteks sosial, ekonomi, serta politik di berbagai negara di seluruh dunia. Korupsi sendiri memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, perekonomian, dan pembangunan suatu negara. Dalam materi ini, kita akan membahas pengertian dari korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi. Selanjutnya adalah pengertian dari korupsi sendiri. Menurut ahli dari New Zealand bernama Jeremy Pope, mengartikan bahwa korupsi sendiri adalah sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat yang secara wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta orang lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya. Berikutnya adalah pendapat dari Harriet Moko, yang seorang filsafat dari Universitas Santa Dharma mendefinisikan korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang, dan atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Berikutnya adalah pendapat dari Syekh Hussein Alatas yang mengartikan korupsi adalah sebagai subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan politik atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Praktik ini mencakup suap, nepotisme, penyuapan, penggelapan dana, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi sendiri merugikan kepentingan publik, melemahkan sistem demokrasi, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Selanjutnya, dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak merugikan dan merusak bagi masyarakat dan negara. Beberapa dampak utama korupsi antara lain yang pertama, kerugian ekonomi, yaitu korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dana publik seringkali salah gunakan atau dicuri oleh individu yang korup yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Dua, ketidakadilan, yaitu sumber daya dan peluang yang seharusnya merata dan adil bagi semua warga negara, seringkali dikuasai oleh individu atau kelompok yang korup. Ini dapat memperburuk kesenjangan sosial, memperkuat ketimpangan ekonomi dan menghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, penurunan kualitas pelayanan publik. Ketika pejabat pemerintah atau pegawai yang bertanggung jawab atas pelayanan publik menerima suap atau meminta gratifikasi, mereka mungkin tidak memberikan pelayanan publik yang baik atau memperlambat prosesnya. Masyarakat dapat menjadi korban dari perilaku koruptif ini. Yang keempat, tidak percayaan masyarakat. Ketika korupsi merajalela, masyarakat kehilangan keyakinan dan kepercayaan bahwa pemerintah akan bertindak berdasarkan kepentingan publik. Yang terakhir, gangguan hukum dan ketidakadilan. Korupsi dapat mengganggu sistem hukum dan menyebabkan ketidakadilan. Ketika korupsi merajalela di lembaga penegak hukum, maka akan merusak prinsip negara hukum dan merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Selanjutnya, pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Berikut ada beberapa strategi yang umum digunakan dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor publik. Hal ini meliputi penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, serta keterbukaan informasi publik. Yang kedua, sistem hukum yang kuat. Memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif ini termasuk membentukkan lembaga penegak hukum yang independen dan berkompeten, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Yang ketiga, kerjasama internasional melintasi batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi sangatlah penting. Negara-negara dapat bekerja sama dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan penuntutan pelaku korupsi melarikan diri ke negara lain. Keempat, penguatan institusi dan sistem pengawasan. Menguatkan institusi dan sistem pengawasan, institusi-institusi ini harus memiliki kewenangan memadai dan independen untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 5. Pengelolaan risiko korupsi. Hal ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengurangi peluang yang terjadi korupsi, seperti transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perlindungan whistleblower,
dan sistem pengawasan internal yang kuat. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi dapat membantu mencegah terjadinya korupsi. Pencegahan korupsi merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional. Selanjutnya, dasar hukum korupsi. Yang pertama, UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Tiga, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Empat, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 5. Pemeriktek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di perguruan tinggi. Selanjutnya, pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Pemerintah dapat membentuk lembaga independen khusus yang bertugas untuk menangani korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. 2. Penegakan hukum yang tegas. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Ini melibatkan penyelidikan yang efektif, pengumpulan bukti yang kuat, penuntutan yang adil, dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi. 3. Perlindungan whistleblower. Whistleblower atau pengungkap informasi penting tentang tindak pidana korupsi memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Untuk mendorong pengungkapan korupsi, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower agar mereka merasa aman dan terhindar dari balasan negatif. 4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor publik secara umum adalah strategi penting dalam pemberantasan korupsi. Hal ini meliputi keterbukaan dalam penggunaan anggaran publik, pelaporan keuangan yang transparan, dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Kelima, kolaborasi internasional. Korupsi seringkali melintasi batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi internasional dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Negara-negara harus saling berbagi informasi, bekerja sama dalam penuntutan pelaku korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi dapat membantu dalam pemberantasan korupsi. Berikutnya, mari kita simak video wawancara yang telah kita buat dari salah satu ketua umum organisasi mahasiswa. Tentu saja sangat banyak sekali hal-hal segitu yang terjadi di lingkungan organisasi. Kenapa? Karena memang yang pertama dari organisasinya itu tentu saja harus memiliki seperti simpanan uang yang lebih gitu. Karena kita tidak tahu untuk program kerja selanjutnya itu memiliki apakah surplus ataukah demand ataupun memiliki kekurangan dana. Nah, mungkin kalau di kasus yang di lingkungan di kampus itu saya menyoroti itu penggelapan dalam arti itu terlalu banyak ya. Mungkin itu sangat mengecewakan lah ya. Itu sangat kurang ajar sekali ibaratnya. Bagaimana seorang mahasiswa itu seharusnya menjadi pelopor dan kaki tangan masyarakat Indonesia untuk menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi, malah ketika berorganisasi, ketika belajar di organisasi malah seperti koruptor-koruptor yang ada di pemerintahan misalnya seperti itu. Ya mungkin saya sangat mengecam sekali tindakan tersebut karena memang tidak rasional dan tidak relevan untuk mahasiswa. Tapi tentu saja kalau misalnya dari LPJ yang disampaikan itu sesuai ketika evaluasi, itu sangat baik sekali, walaupun itu ada lebihan dan harus dikembalikan ataupun memiliki kebijakan-kebijakannya masing-masing. Seperti kemarin kebijakan kita ketika dana itu lebih maka akan dikumpulkan menjadi satu untuk menjadi dana simpanan untuk proker selanjutnya, seperti itu. Mungkin banyak terjadi di kalangan universitas, entah itu negeri, swasta ataupun perguruan tinggi kedinasan ya. Karena memang untuk seleksi mandiri memiliki biaya yang cukup tinggi, akhirnya
banyak calon mahasiswa yang mengambil seleksi mandiri tersebut dengan iming-iming ketika membayar sekian juta maka akan langsung keterima, atau istilahnya bisa dibilang seperti jual beli kursi. Namun mungkin dari kasus tersebut adalah ketika uang pembayaran WSPI atau SPI tersebut dimasukkan malah menjadi uang simpanan pribadi, bukan dialihkan ke pengembangan institusi. Yaitu sangat mengejam sekali ya, karena memang dana pengembangan kampus ada di situ semua, dan memang untuk biaya jalannya akademik juga dari dana tersebut. Mungkin respon saya tentang kasus tersebut sangat kecewa sekali, terutama ketika saya jadi mahasiswanya juga. Di situ ya mungkin saya akan menuntut rektor tersebut untuk diadili seadil-adilnya. Saya sangat mengecam sekali tindakan tersebut karena memang itu sangat merugikan, entah itu merugikan organisasi ataupun orang di sekitarnya. Karena memang kasus korupsi bukan hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tapi bisa jadi di lingkungan kampus, dan bahkan ketika kasus tersebut ke blow up, maka dari pihak keluarga ataupun orang-orang yang dikenalnya juga akan berdampak juga. Kita di lingkungan kampus tentu saja sebagai mahasiswa dan aktivis itu harus saling mengawasi, di mana untuk jajarannya seperti di Udinus sendiri ada strata organisasinya, ada yang dari eksekutif, legislasi, dan kemahasiswaan. Untuk yang eksekutif akan diawasi oleh legislasi, dan legislasi akan diawasi oleh kemahasiswaan, dan kemahasiswaan akan diawasi oleh para mahasiswa. Kemudian untuk legislasi akan diawasi oleh kedua belah pihak, yaitu dari segi legislasi, dari segi eksekutif dan segi kemahasiswaan. Tentu saja tahun kemarin saya menerapkan hal tersebut dan sangat kerasa sekali dampaknya. Kita organisasi sangat jujur sekali bahwa banyak dana RKT yang cair, ternyata banyak sekali. Kemudian kami kumpulkan, kemudian itu menjadi uang simpanan kita organisasi untuk bisa dipakai ketika ada program kerja yang kekurangan dana seperti itu, ataupun bisa dialihkan untuk anggaran lainnya. Tapi untuk evaluasi dan laporannya tetap ketika itu lebih ya ditulis lebih, tidak ada manipulasi di dalam situ. Mungkin itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi ketika edukasi itu diterapkan harus ada kerja nyatanya juga gitu loh. Realisasinya tuh seperti apa. Jadi jangan cuma edukasi, seminar-seminar, tapi nggak ada penerapan yang nyatanya seperti apa. Mungkin untuk kedepannya pihak kampus agar bisa lebih memberikan program-program yang lebih relevan untuk pencegahan kasus korupsi, karena memang di Indonesia sangat rawan sekali, sangat lagi istilahnya itu lampu kuning lah ini untuk kasus korupsi, bahkan hampir ke lampu merah. Untuk dampaknya sendiri sangat berdampak sekali ya. Impactnya itu sangat kerasa sekali, seperti kayak kemarin kasus korupsi EKTP juga banyak sekali jutaan orang Indonesia yang ingin membuat KTP malah nggak bisa karena belangkonya dikorupsi atau kartunya dikorupsi. Terus banyak sekali kasus korupsi di Indonesia yang terjaring. Dari kasus yang terjadi itu impactnya sangat berdampak bagi perekonomian terutama, apalagi ketika yang kasus benih lobster itu, kemudian yang bantuan sosial juga dari menteri-menterinya itu sangat berdampak sekali dari ekonomi bangsa, dan budayanya juga kena dampak. Maka dari itu mungkin dari saya, harapan saya ke depannya untuk bangsa Indonesia sendiri itu bisa lebih baik lagi, lebih transparan, dan lebih jujur untuk bisa memimpin Indonesia untuk Indonesia Emas di tahun berikutnya. Belajar jujur. Kemudian harus memikirkan satu sama lain. Ya mungkin dari saya itu cukup 2 itu, karena memang itu sebagai falsafahnya atau sebagai landasannya ketika orang korupsi itu pasti nggak jujur dan nggak melihat orang lain di sekitar.
harapan saya sih pemerintahannya aja dulu untuk dibenahi, serta harus jujur saja, kemudian bisa melihat orang lain sekitar. Karena dari hal kecil tersebut itu memiliki impact yang sangat luar biasa kepada sekitar, terutama di pemerintahan untuk memerangi kasus korupsi. Karena dari buku Atomic Habits itu berkata bagaimana cara kita melakukan hal kecil untuk berdampak besar di sekitar kita. Baik, itu tadi merupakan video yang kami buat bersama salah satu narasumber kita, yaitu salah satu ketua umum dari organisasi mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.